Oke, jadi kita lanjutin materi yang kemarin. Ini masih berkaitan dengan Cypress, cuman kalau kemarin kita fokusnya di UI automation test, jadi ada elemen UI itu yang kita automation ya supaya bisa berjalan dan bisa dilihat hasilnya. Kalau sekarang itu API testing. Jadi API itu berbeda dengan UI. Kalau UI itu ada interface-nya, ada yang bisa dilihat, tapi kalau API itu enggak. Terus apa sih, API testing? Jadi API itu pertama memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara dua sistem perangkat lunak yang terpisah. Jadi ilustrasinya tuh kayak gini. Kalau, Masnya mungkin tahu, sebuah aplikasi contoh yang paling simpel, aplikasi apa yang ada di HP Mas ya? GoPay ada nggak? GoFood, Ada. Shopee mungkin. Shopee Shopee? Boleh deh Shopee, kita pakai Shopee. Anggaplah ini ada aplikasi Shopee, terus di sini ada bayar, ini berarti Masnya ya. Terus ada seller di sini. Nah, ketika, buyer ingin membeli produk, ini nggak ada tanda panah ya? Wah, nggak ada. Oh, ada. Nah, jadi buyer itu ketika buka aplikasi Shopee kan tujuannya untuk membeli sebuah produk kan. Sehingga itu nanti, ketika udah selesai check out, bakalan dikirim produknya ke rumah si buyer-nya. Nah, proses ini ketika si buyer, melakukan check out, itu nanti responsnya akan dikirim ke seller. Nah, seller ini nanti akan memproses barangnya ke Shopee juga. Jadi makanya di sini nanti, di Shopee-nya akan ada, misalkan kode tracking dari produknya yang nanti dikirim ke si buyer. Nah, proses yang ada di dalamnya itu disebut dengan API. Tanpa API, semua tindakan itu nggak akan bisa berjalan. Jadi API itu nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kalau UI itu bisa dilihat dan bisa dirasakan. Tapi kalau ngomongin UI ketika Mas beli produk, itu produknya nggak akan kebeli karena nggak ada proses. Nah, yang membuat adanya proses berjalan itu dengan bantuan si API ini, gitu. Jadi kalau Mas lihat UI misalkan di sini ada what is ini. Nah, ketika, bentar, aku close dulu. Nah, ketika aku klik, ini kan langsung ada ikonnya kan, ada border kan, terus ada kursor, terus ini bisa di-blok. Ini ada proses API nih. Kalau nggak ada proses API ibaratnya tuh kayak gambar. Kayak gambar apa, misalkan aku tulis image lah di sini, image apapun lah gitu ya, gambar. Anggaplah image tag lah misal, ini gambar foto semua. Nah, anggaplah gambar. Ini aku pengen ngubah it was jadi kata apa gitu misalkan. Nggak bisa, karena apa? Ini bukan teks, tapi ini gambar. Ini aku double-double klik nggak akan berubah. Karena apa? Ya karena gambar kan. Nah, ibaratnya tuh kayak gitu. Jadi teks ini, itu kalau nggak ada API di dalamnya nggak akan bisa diubah. Nah, ketika aku ngeklik ini itu sebenarnya ada API yang berjalan. Makanya ini bisa berjalan. Bisa diubah, gitu. Jadi perangkatnya ini terpisah, apa sih yang membuat terpisah? Nah, API ini berjalan di back end namanya. Kalau yang kita lihat itu di front end, nah itu 2 aplikasi yang terpisah, itu maksudnya. Selanjutnya, tujuan pengujian API adalah untuk memeriksa functionality, reliability, performance, dan juga security. Nah, kalau kita kemarin kan sempat menyinggung
security test ya. Nah, yang dites itu adalah API-nya, bukan UI-nya. UI nggak perlu pengetesan secara security ya. Nah, yang dites itu adalah API-nya. Terus API juga tidak membutuhkan user interface karena bentuk API itu ini nih, API URL, bentuknya itu URL. Nah, ini ada contohnya. Ini annotate-nya aku hilangkan dulu. Nah, ini contoh codingan yang ada di Cypress. Jadi ini ada URL, ini bisa kita akses nih. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Oh, lumayan panjang ya. Nggak bisa dibaca ya. Nah, untuk merapikan ini gampang, tinggal kita copy aja. Terus kita pakai JSON Beauty namanya. Karena API itu bentuknya JSON. Nah, bentuknya kayak gini. Lumayan banyak nih datanya. Nggak cuman satu, dua, tapi lumayan banyak. Nah, ini kita bisa permudah lagi tampilannya pakai namanya JSON Table. Nah, bentuk tabelnya tuh kayak gini. Lihat nih, name-nya static, game indexnya misalkan 84, di sini ada name sama URL gitu. Jadi semuanya terlihat di sini. Itu. Jadi API itu dalam bentuk URL ya. Terus, nah sekarang coba kita praktekkan ini. Pakai kode yang kemarin ya. Kemarin kan kita udah buat. Ntar aku buka Visual Studio Code-nya, udah aku close ternyata. Di learning ini kita buat file baru. Ya, keren. Oke. Ingat-ingat konsep kemarin supaya ada atau komplesinya kita copy reference ini. Yes. Ini sintaksnya masih ingat ya. Kalau misalkan nggak hafal, dilihat di website dokumentasinya. Oh, sorry. Ini kita copy URL-nya.
Nah, di website POK API ini sebenarnya ada dokumentasi yang bisa kita lihat juga sebenarnya. POKAPI.co, ini aku hapus gini doang. Nah, ini POK API. Nah, mereka tuh udah nyiapin datanya yang bisa kita pakai. Nah, ini aku ambilnya dari sini. Nah, ini dikasih contoh responsnya. Jadi kita bisa memanfaatkan dari sini. Gitu. Jadi di sini tinggal coding aja. Di sini ada dot. Untuk memperpendek URL yang panjang ini kita buat alias namanya di sini S. S itu alias. Kita sebut Pokemon. Nah, jadi lebih pendek. Saya.get. Nah, kita panggil Pokemonnya. It's either dan baik, kita simpan. Nah, ini kita validasi headernya apakah benar menggunakan JSON. Jadi ini kita validasi dari API ini sesuai nggak, apakah emang benar header atau bukan gitu. Makanya di sini title-nya validate header. Jadi setiap endpoint itu pasti punya header. Contoh, aku akses website apa misalkan ya. Hmm, aku dulu pernah coba Amata, ada nggak ya? Kayak website-website yang, oh ini deh Shopee aja deh. Amata ini bukan produk. Kalau Shopee kan ada ininya. Tokopedia deh. Tokopedia biasanya websitenya lebih kenceng. Nah, kan lebih kenceng. Aku inspect misalkan tas selempang. Nah, perhatikan ketika inspect elemen di network ya. Network, kita aktifkan yang fetch each X, each out. Ini kita clear dulu. Nah, misalkan di sini aku ngeklik tas lempang. Nah, di sini kan langsung banyak nih URL-URL-nya. Kita tunggu sampai loading selesai. Nah, kalau udah loading selesai, kita perhatiin satu-satu di sini. Di sini pasti ada endpoint nih yang dipublish harusnya. Kita perhatikan aja. Biasanya ada nih. Collect ini mungkin. Coba ya, kita udah dapat satu collect. Oke, kita lihat payloadnya, respon, profil. Oh, bukan. Harusnya nggak kayak gitu bentuknya. Oh, ini kategori Chang, respon, bukan juga. Susah gampang nih nyarinya. Oh, ini karena UR apa di head ya, berarti biasanya dibuka sih. Coba ini aku clear lagi, ngeklik produknya langsung deh. Bahkan ini. Yes. Page view, tadi aku sempat lihat page view. Nah, nah ini dia. Payload, headers. Nah, headersnya. Nah, ini kelihatan nih.
Nah, ini ada endpoint-nya. Terus headers-nya, tadi kan aku content type. Nah, ini content type ini yang aku validasi di Pokemon tadi, apakah menggunakan application/JSON charset UTF-8 atau enggak. Jadi ini aku validasi headers-nya sesuai enggak. Kalau ini kan punya Tokopedia, nah ini punya Pokemon. Aku ngevalidasi endpoint API-nya si Pokemon sesuai atau enggak. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, karena ini kan nggak ada UI-nya ya. Kalau menjalankan dengan cara kemarin itu ribet. Jadi di Cypress itu ada cara simpelnya. Jadi nggak perlu menampilkan UI, itu ada komennya. Namanya Cypress Run. Jadi kita bikin baru di sini. Kemarin duplikatnya apa ya? Aku lupa lagi. Kode, kode, kode. Wah, nggak ada di sini. Cairan. Ini Cypress. Nah, ini nanti ketika aku running, dia nggak menampilkan user interface kayak kemarin. Ini aja. Tapi resikonya dia akan menjalankan semua test case. Jadi agak lama. Kalau secara UI kemarin kan kita bisa milih ya, kalau ini langsung semua file test itu dites semua. Nah, ini ada 22, dicek semua nih. Kita tunggu aja. Mas, mau tanya dong, kalau ngelihat recordingnya yang kemarin-kemarin itu di mana ya? Belum di-share ya sama panitianya. Hmm, nggak tahu ya, apa udah di-share di Discord tapi akunya nggak tahu. Coba tanyain ke Soalnya panitia aku nggak tahu sih. Aku cuma disuruh submit videonya, ya udah aku submit. Tapi nge-share-nya aku nggak tahu. Di Discord kan aku juga nggak dimasukin. Coba tanyain aja oke habis oke ini, oke. habis keluar dari room ini, nanti tanyain ke Hmm, panitianya. Kan thank you mereka Mas. nungguin juga. Nah, terus pokoknya setiap file itu kan ada banyak test case tuh. Jadi di situ nanti akan dilihatkan rangkumannya. Kalau misalkan ada yang fail itu nanti bakalan otomatis nge-generate video. Tapi kalau sukses, videonya nggak akan tergenerate sama screenshotnya. Video apa tuh Mas? Video ini hasil testingnya. Jadi Cypress itu dia bakalan ngebuat video kalau misalkan ada yang fail.
Ini kan ada screenshotnya ini kalau nggak salah ngerekam yang kemarin. Coba kita buka ya. Nah ini. Oh ini yang sukses nih yang di screenshot kayaknya ini beda. Berarti udah dihapus. Kemarin kan kita sempet error tuh, gagal. Itu di screenshot biasanya. Ini mungkin karena ada example yang lagi nge-screenshot kayaknya. Coba dicari aja di advance. Ini apa nih file apa my image. Oh nggak ada. Pas di antara ini pasti. Kamu tinggal di Jakarta kan yang eh kamu kenalan nggak kemarin? Aku belum ada, Gimana? Keputus-putus. baru masuk, jadi nggak ada perkenalan. Oh iya. Aslinya mana? Aku asli ini Pati, kota kecil di Jawa Tengah, kota kecil Jawa Tengah. Cuman domisilinya di Semarang. Semarang Kota. Ya, Semarang kota. Oh, kalau Semarang aku masih paham lah, soalnya udah Iya. sering ke Semarang. Hmm. Ke Semarang cuma buat beli oleh-oleh sama sama dulu pernah ikut lomba di kampus apa namanya Udinus Oh iya, Dinus terkenal. waktu aku dulu masih mahasiswa. Nah ini hasilnya, ini hasil rangkumannya. Coba kita perbesar ya. Ini hasil rangkuman semua yang dites. Terus kita tadi yang nomor 3 ya. Nah ini nih, API test sukses ya. Nah, terus gimana caranya supaya yang jalan hanya satu aja gitu misalkan. Hanya API test aja itu bisa kita set it only di sini. Nah, terus coba kita jalankan. Duh, wait. Kok masih jalan yang sampel ya? Kenapa nih? Entah, saya press run. Dia kok masih jalan semua ya? Apa saya press yang terbaru ada perubahan mekanisme? Bentar aku cek ya. Harusnya only itu hanya nyeleksi yang aktif aja. Only. Mana kok nggak ada contohnya di sini? Aneh nih. Yang diaktif apa karena ini API ya makanya nggak diseleksi. Yang 1, 2 ini aku hapus aja deh. Pak, ini mungkin defaultnya mungkin diaktifkan. Jadi kita nyisain punya kita aja. Oke, jadi ada first sama API ya. Oh, masih sama, masih tetap. Oke, API bener.
Oh ya benar, cuman satu aja. Yang first nggak, berarti emang yang defaultnya itu emang selalu aktif kayaknya. Oh, ternyata dites juga. Aneh nih. Apa di sini ya? Harusnya cuman only aja sih yang aktif. Ah, aneh nih. Kayaknya ada perubahan yang aku sendiri ketinggalan kayaknya di Cypress. Coba aku clear dulu. Ya, install. Harusnya dia cuma menjalankan ini. Oh ya, masih dijalankan semua ternyata. Nggak ada deh, skip. Kita lanjut aja deh. Oke. Nah, terus ini itu tadi contoh ya. Sebenarnya ada HTTP method get. Ini gimana sih materinya? Kayaknya ini ada penjelasan mengenai get deh. Wah, ini berarti dari tim eduworknya ini berantakan ya. Seingatku dulu materinya nggak kayak gini. Ini harusnya kayak gini nih, kebalik ini. Ah, jadi yang kita pakai itu get. Jadi API itu formatnya itu ada banyak. Istilahnya metode ya. Metode API itu ada get, post, put, delete, dan sebagainya. Nah, sebelum masuk ke situ, sebelum aku jelaskan mengenai metode, aku jelaskan JSON dulu. JSON kemarin aku sudah sempat jelaskan. Jadi JSON itu ada 6 data. Kemarin kamu di pertemuan 2 kalau nggak salah. Kamu hadir kan dari pertemuan 2 ya. Hadir, hadir, Mas. Nah, kan ada string, array, objek sama array itu yang perlu diperhatikan ya. Bulan Hmm. sama nol itu. Example-nya gini. Nah, title ini tahu nggak ini tipe datanya apa? Apa namanya itu? Yang Nih, teks tuh bukan apa? String, string. string. Terus ini abref Itu apa ya? Vintage apa? apa ya itu? Soalnya ada angkanya, bukan string berarti ya, Mas? Ayo apa berarti? Silakan. Eh, array, array. Salah. Abref ini masih string. Mau dia angka atau lambang atau apapun bentuknya, selama ada tanda petik, itu string. Hmm, Kecuali misalkan short S ini kan string kan. Terus di sini aku betul. ubah, misalkan jadi 200 misalkan. Hmm, Ini dia number. hmm. Terus akronim. Ini akronim aku ubah ke 0 misalkan. Nah, ini tipe datanya 0. Nah, sekarang glossy aku ubah ke angka 0. Tipe datanya apa? Number. Number, benar. Kenapa bukan 0? Oh, karena kalau nol bukan kosong. Kalau nol Nah, berarti masih ada nilainya, atau bukan? gimana gimana? Kenapa bukan nol ya? Nah, Karena nol itu kosong. Kalau angka nol itu berarti masih ada isinya, cuman nol gitu. Nggak tahu sebentar jelasinnya. ya, benar. Jadi kalau angka 0 itu dia masih ada nilai. 0 masih bisa dihitung.
Nol dikali satu jawabannya nol. Nol ditambah satu jawabannya satu. Masih bisa dihitung. Tapi kalau nol, nol itu nggak bisa. Dia undefined, nol itu. Dia bukan string juga bukan number. Emang nol aja. Datanya emang benar-benar kosong. Tapi bukan nol angka. Benar-benar kosong kalau nol. Nah, terus yang aku blok ini glosari. Bentar, ini berantakan nih kayaknya. Berarti glosari ini sampai... Bentar, ini aku rapikan dulu. Ini siapa sih yang buat? Seingatku aku dulu nggak kayak gini buatnya. Kayaknya ada yang ngubah-ngubah. Oke. Berarti ini sampai sini. Nah, gloss entry ini tipe datanya apa nih? Apa itu berarti? Nggak tahu mas. Masa lupa yang kemarin aku jelaskan? Apa ya? Objek wah. Yakin objek bukan array. Bukan apa? Array. Eh, aku agak bingung. Objek tapi kayaknya. Yakin. Yakin aja deh. Meskipun nggak ngerti. Ya. Kalau tanda kurawal ini disebut objek. Benar, objek. Kalau Oh, array dia kotak. Buka kurung kotak. Nah ini. Glossy also ini dia array. Gitu. Nah, kalau array dia mainnya indeks. GML ini indeks ke 0, XML ini indeks ke 1. Jadi di sini ada dua data, tapi kalau array ngitungnya mulai dari angka 0, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, salahnya ada Postman. Ini Postman ini digunakan untuk melakukan manual test API. Nah, tadi kan aku jelaskan ada metode post, get, dan lain sebagainya. Nah, ini penampakannya. Jadi aku kasih contoh ya terus saja. Ini endpoint dari kantorku. Jadi ini ada URL yang variabel ini namanya endpoint. Terus domain selanjutnya ini namanya yang ini ya, yang ini pet itu gini tulisannya. Jadi ada endpoint, contohnya https://web.com. Terus ada version, contohnya /v1 atau v2 atau berapa serah. Selanjutnya ada pet, contohnya /client di situ. Nah, syarat API itu harus ada ininya minimal ya. Nah, makanya kalau ini aku kursornya arahkan ke variabel, aduh, ke variabel B2B, ini kan ada tulisannya B2B nih, ini variabel nih. Nah, itu kelihatan ya URL-nya ya. Nah, itu namanya endpoint atau URL lah bahasa kasarnya. Terus selanjutnya ada version v1 di sini ya. Ada version berarti ini versi 1, ada juga versi 2 macam-macam. Terus ada pet. Ini pet itu berarti client dan roles. Terus selanjutnya ada body di sini. Kalau metodenya post, kalau metodenya post pasti ada body. Nah, ini contohnya add user. Ini dia punya body. Tapi kalau metodenya get dia nggak ada. Nah, bedanya apa sih, Mas? Kita buka metode. Jadi metode itu ada banyak.
Nanti di Edwork itu di materi premium adanya. Aku jelaskan di situ. Get itu tindakan untuk pengambilan data. Jadi cuman ngehit URL doang, nanti kita dapat responsnya, dapat datanya, nanti munculnya di sini. Post ini untuk menambah data, nge-create dia, membuat. Makanya ada data yang dimasukkan, di-insert. Misalkan Mas Handrian atau Mas Randika lagi mau register ke sebuah website gitu ya. Nah, itu ada proses post di situ. Terus kalau misalkan Masnya udah login, udah masuk ke sebuah aplikasi, terus ada kesalahan data, misalkan namanya ada typo, terus Mas ubah gitu, pakai data yang benar. Itu pakai HTTP method put atau patch. Put sama patch ini sama fungsinya mengubah data. Yang membedakan adalah kalau put dia mengubah keseluruhan data. Contoh, misal di sini ada 4 field, misalkan field username ini aku ubah jadi reaktif gitu ya. Ketika aku pakai put, semua ini diproses, semua field ini diproses. Tapi kalau aku pakai metode patch, yang aku ubah misalkan full name, berarti yang diproses cuman full name-nya aja. Sisanya nggak diproses. Itu kalau patch. Jadi secara performa lebih cepat mana? Jelas cepat patch. Tapi kebanyakan perusahaan pasti rata-rata pakai put. Karena ya udah terbiasa aja sih. Sebenarnya nggak ada masalah. Delete. Nah, kalau delete udah jelas ya nggak perlu aku jelaskan ya. Kalau delete itu untuk menghapus yang nggak pernah dipakai itu head sama option. Aku juga nggak tahu ini fungsinya ngapain itu. Dulu pernah inget sih setelah baca konsepnya itu kan lupa lagi karena nggak pernah dipakai. Selama aku kerja 6 tahun lebih, head sama option nggak pernah dipakai. Jadi nggak tahu fungsinya apa. Jadi mohon maaf aku nggak bisa ngejelasin kalau untuk dua poin ini. Gitu ya. Karena nggak pernah dipakai. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Mas mau tanya tadi yang ada bodinya itu yang post aja ya? Post sama put. Oh, post output. Post, put sama patch. Yang Itu membutuhkan ada data bodinya. lah ibaratnya. Kalau get, dia butuh data, tapi namanya bukan body, tapi params. Nah, ini kan ada params. Contohnya reaktif. Nah, ini ada params. Nah, ini dia nyimpen value di sini. Kalau parameter nyimpennya di URL. Misalkan di sini aku nambahkan sesuatu, misalkan nama Sahrul gitu. Nah, muncul kan di URL-nya. Jadi kalau parameter dia nyimpennya di URL. Misalkan last name. Nah, dia muncul di sini. Terus cara nyimpen value-nya gimana? Pakai aja n gini. Sorry. Sama dengan Utomo. Oh, langsung nyimpen dia di sini ya. Gitu. Kalau get, ini kok aku ganti pos? Ini kan emang pos ya? Wah, ada kesalahan nih. Oh iya, ini pos. Ini nggak boleh, ini harusnya get ini, bukan pos. Pet variable. Bentar-bentar. Ini terkait pekerjaanku ini tadi udah aku suksesin belum ya? Ntar ya, gara-gara ngejelasin malah aku ngeliat bug. Itu ada bug, itu nggak boleh. Itu min. Jadi kalau dia peletakan di URL itu metodenya harus get bukan post. Kalau post dia harus punya body.
Waduh, lemot banget websitenya. Ya udahlah, kita lanjut aja. Waktu kita terbatas mau hampir selesai. Ntar aja dah di luar materi ya, ya aku jelasin. Aku jelasin, aku selesaiin maksudnya. Oke, ini pertemuan kita keempat ya. Berarti besok terakhir. Nah, untuk prakteknya gimana? Oh, ini ada workbook. Ini terlalu banyak aplikasi yang aku buka sih, makanya berat. Ntar aku close dulu. Ini aku close. Apalagi ya yang bikin berat. Kayaknya ngeliat gosip ya. Ini bukan gosip sih. Podcast. Bikin berat. Apalagi. Oh, banyak banget aplikasi yang aku buka. Dibikin lemot. Mulai ringan lah. Nah, selanjutnya kita akan ngetes ini. Kalau tadi kan kita memverify headernya kan. Nah, sekarang ini ada memverifikasi statusnya. Tapi sebelum lari ke sini, kita coba praktekin di Postman dulu. Nah, ini Postman-nya ini aku ubah dulu ya ke akun personal ini, akun perusahaan. Kena marah nanti sama atasan. Jadi kita beralih dulu ke akun personal. Jadi Postman ini tools untuk melakukan manual test, tapi untuk melakukan automation juga bisa sebenarnya, cuman bayar. Siapa yang mau bayar? Nggak, jarang perusahaan yang mau bayar, kecuali kalau perusahaan duitnya gede ya mau-mau aja gitu. Jadi di Postman nanti tinggal kamu klik new aja, pilih collection. Collection itu sama kayak folder ya. Du, kita add request di sini. Pokemon. Nah, metodenya udah get ya. Nah, terus URL-nya ini kita ambil. Terus kita hit send. Nah, parameternya tersimpan nih di sini. Oke, ini aku save. Nah, yang mau kita cek adalah statusnya ini 200 oke. Apakah sesuai statusnya, apakah sama 200 atau enggak? Itu secara manualnya. Nah, sekarang kita cek secara automasinya. Sesuai enggak nih? Ini oninya aku hapus, oninya aku pindahkan ke sini deh. Ya apa karena ada .cai-nya gitu ya, makanya jalan semua. Coba kalau aku nggak pakai .cai. Kalau nggak bisa jalan ya nanti tinggal di fixing aja. If file is inside the correct request. Metodenya tadi adalah get URL-nya ini as user
Saya dot get at research status should equal. Oke, coba kita jalankan. Ada yang salah nih. No spec file. Oh, ternyata formatnya emang harus .chai secara default ya. Berarti nggak bisa nih. Ya udah, kita tambah tes ini kita ubah ke .chai. Oke, sukses ya. Jadi kayak two. Nah, terus ada lagi nih. Ketika kita manual tes, ini kan ada datanya nih. Misal aku pengen memverifikasi ini kalau misalkan dikit datanya berubah-ubah nggak? Oke, nggak. Aku pengen memverifikasi ada email dengan nama ini gitu. Itu bisa kita modifikasi. Eh, users dot its. Oh, tapi nggak ada ininya ya. Status, selain status apa? Data. Data. Nggak tahu sih ini bisa atau nggak. Nol. Ini kan array ke nol. Terus ada email. Dot email should equal. Coba kita jalankan. Bisa nggak? Kalau error ya tinggal kita googling aja. Wah, kalau lama ini berarti error. Not exist. Kalau ini aku tambahkan response, nah, bisa nggak? Masih nggak bisa juga. Oke, kita googling dulu how to get response in Cypress.
Coba kita cari dulu ya. JSON input ini mah UI. Select file. Kalau respon nggak bisa, kalau di Postman ini kan biasanya sih kalau di kantor aku nyebut ini respon, tapi ini di sini namanya body ya. Ini kan status nih, udah jelas ini ada nama body. Coba kita pakai body, mau nggak? Oh, bisa ternyata. Cuman kalau body ini kayak kurang clean aja sih. Kalau pengen clean itu ya berarti dibuat response. Mungkin contohnya gini, aku buat lagi di bawahnya misalkan get add add users, terus then gini response, terus expect respond dot status ada nggak body? Oh ya, ini masih ada body juga ya. All dot sama aja sih. Cuman nggak tahu sih, tergantung perspektif orang ya. Lebih enak dibaca mana antara ini sama eh yang tadi gitu. Email itu seperti ih, oh salah. Atau tadi kan udah email ya. Di Postman ini ada first name. Nah, kenapa ini kok ada data 0? Karena itu kan datanya menggunakan array. Indeks ke 0. Coba kita jalankan. Nah, ini kan array ini kotak. Kotak ini array. Nah, terus yang kurawal ini objeknya. Jadi dia objeknya berada di dalam array. Kenapa nih kok tiba-tiba putih? Oh, blank. Itu. Kita lihat. Nah, ini sukses. Berhasil ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Maaf nih Pak, mau nanya di luar konteks ya. Yap. Hmm, saya kan jauh nih bidangnya nih dari IT, cuman digoro-goroin sama temen yang QA. Beliau udah middle sih, Mm-mm. udah lumayan. Tanya kalau misalnya mau jadi QA itu coba ke manual dulu, karena jauh dari coding. Tapi Heeh. itu tergantung perusahaan juga ya. Yap. Bener kan, berarti yang dikuasain itu kalau awal QA itu berarti skenario sama test case aja kan?
Enggak Dan juga. sisanya itu berkembang, kayak ngoding itu berkembang nanti ya di lingkungan kantor. Katanya sih begitu. Realitanya nggak begitu. Gitu. Iya, saya juga makanya ngeliat coding di hari pas awal tuh udah, waduh, jauh banget sama yang dia ngomong. Karena kan katanya kalau ngoding itu cuma di authentic di automation doang katanya. Iya, di automation doang itu benar. QA kan tujuannya kan melakukan testing ya. Kalau dibilang manual dulu, benar juga sebenarnya. Cuman bukan berarti ngodingnya itu nggak dipelajari. Tetap pasti mau nggak mau harus dipelajari. Dan jauh-jauh hari mulai dari pertama kerja ya harus dipelajari. Nah, di edu yang aku jelaskan ini adalah materi free-nya. Jadi nggak full banget. Cuman apa ya, cuman intronya aja. Jadi kalau pengen ngambil full ya harus bayar di mana-mana. Kalau ilmu yang apa, ilmu full pasti bayar kan ya. Kalau mau otodidak ya bisa sih, cuman nggak menjamin ketika masuk kerja apakah diterima atau enggak, otomatis jawabannya pasti nggak diterima, apalagi non IT kan gitu, yang IT aja susah apalagi non IT gitu. Tapi dengan ikut bootcamp itu ada bukti bahwa kita pernah belajar gitu. Dulu, walaupun aku dulu pernah kerja jadi QA, itu kadang aku masih ikut ini sih bootcamp, tapi bootcampku bukan kayak EduWork ini bukan. Aku ngambil, video course langsung gitu, cuman sesuai dengan kebutuhanku di perusahaan. Jadi nanti Masnya nih misal, ikut bootcamp-nya EduWork gitu ya, udah lolos, terus ngelamar kerja, diterima jadi QA, amin gitu ya. Nah, ketika Masnya masuk ke perusahaan, apa yang diajarkan di EduWork pasti masih ada yang kurang, pasti itu. Karena di perusahaan itu, setiap perusahaan itu punya standarnya masing-masing, punya kebutuhan masing-masing. Nah, mau nggak mau Mas pasti butuh ilmu lagi kan. Tapi kalau ambil bootcamp kayaknya nggak mungkin, materinya pasti nggak sesuai sama yang dibutuhkan perusahaan. Nah, solusinya adalah nyari video course di Udemy atau apapun. Kalau aku kemarin di Udemy, karena di Udemy itu hanya fokus, dia materinya tuh fokus, misalkan Masnya pengen nguasain Cypress gitu, ya fokus Cypress, tapi kalau Cypress kayaknya percuma sih. Karena di EduWork ini aku ngajari, Cypress itu udah sampai ke advance-nya juga gitu. Jadi kecuali kalau di perusahaan ternyata butuh, framework yang misalkan pakai Mocha gitu ya, atau Mocha, Mocha Engine atau mungkin PyTest atau framework yang lain yang di luar Cypress. Nah, silakan ambil video course dari Udemy. Di Udemy itu lengkap, tapi pakai bahasa Inggris, jangan takut bahasa Inggris ya, intinya gitu. Karena mau nggak mau kalau kita kerja di perusahaan IT itu pasti berhubungan dengan bahasa Inggris, gitu. Terus kalau misalkan Masnya, ngodingnya misalkan lemah, nggak perlu khawatir juga. Karena biasanya kalau untuk level junior biasanya hanya fokus di manual testnya aja, biasanya kayak gitu. Dikuasain aja manual testnya kayak gimana. Terus apakah pekerjaannya hanya nulis test case doang? Enggak juga. Ya, Mas harus nulis test case, terus melakukan testing, manual testing, terus bikin reporting, terus cara bikin reporting yang baik dan benar itu kayak gimana, ada tekniknya juga gitu. Nggak ngasal juga. Bahkan test case itu sebenarnya ada standarisasinya juga gitu. Karena di kantorku sendiri aku ngebuat standarisasi untuk penulisan test case. Jadi karena test case itu nanti kan diserahkan ke tim produk ya. Tim produk kan non IT, dia nggak paham IT. Makanya test case itu harus ditulis secara benar supaya, bukan benar sih, pasti benarnya. Maksudnya secara jelas, ke tim produk supaya nanti tim produk paham dengan hasil reporting kita. Nah, cara nge-reportingnya gimana? Kalau QA junior mungkin bingung cara nge-reportingnya gimana. Mungkin dari middle ke senior itu pasti paham. Gitu. Jadi yang dikerjakan QA itu lumayan banyak dan lumayan pusing juga sebenarnya. Nggak cuman sekedar nulis test case, bikin raport, udah selesai. Nggak gitu doang. Banyak tahapannya. Gitu. Ada lagi? Cukup, cukup Pak. Cukup ya. Sudah ada gambaran sih. Makasih banyak. Siap, siap. Dari Mas Sandrian, ada yang mau tanyain? Cukup, Mas. Oke, kalau udah, pertemuan terakhir besok kita belajar mengenai Catalan Studio. Sebenarnya materi mobile automation testing, cuman kalau, pakai JavaScript itu bisa, cuman terlalu advance. Aku pertama penginstalannya rumit, memakan banyak waktu, jadi nggak cukup waktu 1 jam. Jadi materi di sini yang aku buat pakai Catalan Studio karena lebih simpel. Kal
Tapi sekedar info aja, kalau pakai JavaScript pakai apa? Pakai ini namanya webdriver.io. Nah ini untuk automasinya. Terus servernya pakai namanya Appium. Appium, yes. Karena butuh server untuk menjalankannya. Untuk menjalankan codingan menggunakan untuk menjalankan mobilenya ya, supaya bisa berjalan otomatis. Jadi codingannya frameworknya pakai ini webdriver.io. Nanti dia jalannya pakai Appium. Karena webdriver.io ini sebenarnya sama kayak Cypress, dia untuk browser. Untuk mobilnya butuh Appium. Nah, makanya kita perlu install Appium-nya dulu. Gitu. Ini Cuman untuk apa Mas tadi Mas? gimana? Ini untuk apa tadi? Mobile automation, Oke, oke. HP, Android sama iOS. Nah, cuman ribet. Nginstalnya ribet, ngodingnya juga lama. 1 jam nggak cukup. Minimal 3 jam. Nah, makanya materinya aku ubah ke Catalan Studio. Kalau Catalan Studio, kalau kalian mau nyoba, buka aja website catalan.com. Kalian register akun di sini, nanti download studionya. Nggak bayar kok, gratis. Cuman fiturnya banyak yang dikunci aja. Nah, ini gratis kok. Dan fiturnya banyak yang dikunci aja kalau versi gratisnya. Kayak gitu. Tapi udah powerful. Dan ini sekali install kita cukup nyiapkan SDK untuk Android-nya aja. Nah, SDK-nya dapatnya dari mana? Kalian install namanya Android Studio. Lumayan banyak yang diinstal. Ini tadi aku udah nyiapin untuk materi hari Jumat besok. Semoga nggak ada masalah. Nah, nanti SDK-nya diambil dari sini. Karena Android kan butuh SDK. Cuman untuk install Android Studio, kalian nyimak aja ya. Kayak kalau tuh ikut trainingnya agak susah. Butuh yang namanya JDK. JDK ini kayak apanya ya? Kayak drivernya, bukan kayak driver, emang driver untuk menjalankan Java. Karena Android Studio itu ngodingnya pakai Kotlin atau Java. Dan Catalan Studio itu bahasa pemrograman yang digunakan adalah Groovy. Groovy itu anaknya Java. Jadi kalau nggak ada JDK, nggak akan berjalan SDK Android-nya dan kita nggak bisa automation mobile-nya kayak gitu. Jadi saling berhubungan. Lumayan pusing ya. Tapi nanti terbiasa kok lama-lama. Gitu. Oke, itu aja. Semoga besok gak ada halangan. Biasanya kalau automation mobile nih banyak dramanya. Tapi semoga besok dengan waktu 1 jam gak banyak drama. Karena lebih sulit untuk ketimbang UI sama API automation testing. Itu aja sih. Jadi thank